Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma lam na'lam. Amma ba'd. Jamaah subuh Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah kita terima, baik berupa keimanan, keislaman maupun kesehatan. Selawat dan salam kita haturkan, kita panjatkan kepada Rasulullah SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang zakat, yaitu tentang bagaimana menilai barang dagangan dan kadar yang dikeluarkan. Tsalitsan taqwimul urudi wa miqdarul wajib fi hadhihi zakat wa tariqatut taqwim. Jadi tentang bagaimana cara menilai barang dagangan tersebut dan kadar wajib yang harus dikeluarkan. Yuqawwimu at-tajiru al-uruda aw al-badai'a at-tijariyah fi akhir kulli 'amin bi hasbi si'riha fi waqti ikhrajiz zakat. La yuhsabu la bi hasbi si'ri siraiha. Ikhraju az-zakat al-matlubah wa tadummu as-sil'ah tijariyah ba'duha ila ba'din inda taqwim walau ikhtalafat ajnasuha. Jadi Bapak dan Ibu, pedagang pengusaha ketika dia di akhir tahun zakat, ketika di akhir tahun zakat, kemudian menilai barang-barang dagangannya. Jadi semuanya yang ada barang dagangannya dinilai. Nah, nilainya dengan harga pasaran saat itu. Jadi harga pasaran saat itu, tidaklah bihasbi si'ri syiraiha, bukan berdasarkan harga ketika beli. Jadi bisa saja ketika beli mungkin agak lambat ternyata naik. Nah, apalagi kalau minyak goreng sekarang susah sekali dan Ibu. Nah, kalau belinya sekarang itu rata-rata sudah pedagang mesti tinggi ngambil untungnya karena barang di pasaran susah. Dan kemudian ditambahkan keuntungannya. Nah, jadi ditambahkan keuntungannya. Jadi keuntungan dari barang dagangan itu juga ditambahkan. Dan itu barang dagangan apa saja meskipun beda-beda karena yang diambil adalah nilainya. Wa tazibu az-zakatu bila khilafin fi qimatil urudi la fi ainiha li anan nisab mu'tabarun bil qimah fa kanat az-zakatu minha. Nah, jadi kewajiban zakat ini tanpa khilaf yaitu nilainya. Jadi nilai barang dagangannya. La fi ainiha, bukan karena ainnya, bukan karena barangnya. Karena kalau barangnya susah kalau dikeluarin meskipun nanti ada pendapat yang membolehkan. Tapi yang disepakati jelas bahwa tidak ada khilaf, qimahnya itu jelas. Boleh. Tapi apakah boleh seandainya pakai ainnya? Nah, nanti di belakang ada terkait dengan itu. Jadi nilainya. Jadi kalau ternyata setelah dinilai dengan harga yang kita jual katakanlah. Nah, sekarang harga jual kan gampang sekali, apalagi kalau yang sudah pakai aplikasi yang sudah kelihatan tinggal sisa berapa kan. Nah, akan kelihatan terus keuntungannya yang ada berapa. Nah, itulah nanti yang dikeluarkan. Wa wajibut tijarati huwa rub'u usyuril qimah kan naqdi bittifaqil ulama. Sedangkan kadar yang dikeluarkan
seperti emas dan perak, yaitu 2,5%. Jadi rubul usyur. Jadi 1/4 dari 10, 1/4 dari 1/10. Jadi 2,5%. Wa adillatu wujubiz zakati tijarah ma'yati. Sedangkan dalil-dalil tentang kewajiban zakat tijarah, ya, perdagangan, sebagai berikut. Pertama yaitu Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang yang beriman, keluarkanlah zakatnya dari apa yang engkau kerjakan, dari apa yang engkau perdagangkan. Qala Mujahid nuzilat fit tijarah. Menurut Imam Mujahid ini turun terkait dengan perdagangan ayat ini. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil ibili shadaqatuha wa fil baqari shadaqatuha wa fil ghanami shadaqatuha wa fil bassi shadaqatuhu. Jadi onta ada sedekah, ada zakatnya. Kemudian sapi ada zakatnya, kemudian kambing ada zakatnya. Wal bassi, bassi ai athiyab al muiddah lil bai'. Jadi baju-baju atau pakaian yang disiapkan untuk diperdagangkan, artinya berarti barang dagangan juga ada zakatnya. Wa qala Samrah bin Jundub, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrijaz zakat mimma nu'idduhu lil bai'i. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada kita, kata sahabat Samrah, untuk mengeluarkan zakat dari apa yang kita persiapkan untuk dijual, artinya diperdagangkan. Wa tariqatu taqwimil urud. Nah, ini cara bagaimana menilai. Ia indal jumhuri ghairis syafi'iyah antuqawwima asil'a idza khala al khaul bil ahaddi lil masakin min dhahabin aw fiddatin ikhtiyatan li haqqil fuqara la wala tuqawwimu bima istaraitu bihi. Jadi menurut jumhurul ulama selain Imam Syafi'iyah, selain Syafi'iyah, madhab Syafi'i dan pengikutnya, bahwa barang dagangan ini dinilai, ya, ketika sudah nyampe 1 tahun. Nah, misalnya awal tahun zakatnya Ramadan, ya nanti akhir tahun zakatnya Ramadan, dengan hal yang paling menguntungkan bagi fakir miskin, baik itu berupa standarnya pakai emas ataupun dengan perak. Jadi mana yang lebih menguntungkan bagi fakir miskin? Karena memang dulu Bapak Ibu semua para jemaah yang dimuliakan Allah, dulu orang beli sesuatu itu kan kalau enggak dengan dinar, ya dengan dirham. Artinya kalau enggak dengan mata uang berupa dinar emas, benar-benar emas, artinya nilai emasnya, ya gampangnya, nilai koinnya gampangnya, itu ya sama dengan nilai benar-benar barangnya. Nah sekarang karena kita pakai uang kertas, jadi nilai kertasnya itu tidak sama dengan nilai uangnya. Jadi nilai intrinsiknya itu tidak sama dan dengan nilai ekstrinsik. Nah kalau dinar, nilai intrinsik sama ekstrinsiknya itu sama saja. Jadi sama saja, sehingga nggak puyeng. Nah kalau sekarang masalahnya belinya dengan uang. Nah dulu mana yang lebih menguntungkan ketika menilai barang dagangan ini? Contoh kalau dengan emas, ya kan, seumpama kalau sekarang nggak ada lagi uang dinar dirham yang seperti itu, ya kita contohkan sekarang emas sama 1 gram 1 juta kali 85 gram. Jadi kali 85 gram berarti 85 juta. Perak, nah saya nggak kurang tahu harganya perak berapa. Soalnya perak harganya 1 gramnya 100.000 sama. Nah, nisabnya perak 595 gram. Ya. Jadi banyak sekali. Tapi karena nilainya 100, bisa saja nilainya lebih rendah daripada emas. Nah, ketika nilainya lebih rendah berarti nisabnya juga rendah. Emas sama nisabnya 85 gram.
Kemudian perak karena dia murah meskipun 200 dirham ya, tapi karena dia nilainya murah bisa saja cuma 50 juta seumpama. Maka yang kita gunakan untuk menilai itu adalah dengan standarnya adalah perak. Karena itu yang menguntungkan bagi fakir miskin. Karena kalau kita pakai standar yang emas, berarti kita meskipun 60 juta belum ngeluarin zakat. Tapi kalau pakai standar perak ya 50 juta berarti 60 kita sudah mengeluarkan zakat. Jadi kalau menurut jumhur, jadi mana yang lebih menguntungkan kepada fakir miskin? Kalau yang menguntungkan pakai standar emas, pakai standar emas. Kalau yang menguntungkan pakai standar perak, pakai standar perak. Terkait dengan nisabnya tadi. Wa idza khala al-khaul 'alal urud wa qimatuha bil fiddah nisab wa la tablughu nisaban bid dzahab. Qawwamnaha bil fiddah liyahsulul fuqara minha khaddun. Jadi seandainya kita nilai ya, kita nilai barang dagangan kita ini ya kan dengan nisab perak. Nah, ternyata tidak nyampe 1 nisab. Tapi kalau kita nilai dengan nisab emas sudah 1 nisab, maka kita menggunakan standar penilaiannya nisab emas. Begitu juga sebaliknya, ketika kita standar pakai nisab emas belum sampai 1 nisab. Tetapi ketika kita menggunakan standar nisab perak sudah 1 nisab, maka kita menggunakan standar perak. Artinya mana yang lebih menguntungkan bagi fakir miskin. Ini menurut jumhurul fuqaha. Wa qala Syafi'iyah tuqawwimu al-urud bima ishtaraha at-tajir bihi min dhahab aw fiddah li'anna nisab bal urudi mabniyun ala ma ishtarahu bihi fayajibu an tajibu zakat fihi wa tu'tabar bihi kama lam yashtari bihi syai'an. Nah, berbeda dengan Syafi'iyah ya, mazhab Syafi'i dan pengikutnya, bahwa yang untuk mengukur standar ya, menilai nisabnya itu adalah tergantung ketika dulu beli pakai apa. Nah, kalau sekarang udah susah karena nggak mungkin sekarang kita beli pakai emas berupa dinar, pakai perak berupa dinar juga nggak mungkin sekarang karena kita belinya sekarang dengan uang kertas. Jadi uang kertas. Jadi kalau Imam Syafi'iyah, jadi standarnya dulu kita belinya pakai apa? Ketika kulaan. Ya, ketika kulaan itu standarnya pakai apa belinya. Nah, kalau dulu belinya pakai perak ya ketika menilai zakatnya dengan nilai perak. Ketika dulu belinya dengan emas yaitu dinar, maka ketika menilainya dengan dinar. Tapi pendapat Syafi'iyah ini ya untuk sekarang sudah susah ya untuk dilaksanakan karena kita belinya aja ya sudah standar pakai uang kertas. Oleh karena itu memang yang paling katakanlah relevan dengan keadaan sekarang dengan pendapat jumhur ya, mayoritas ulama. Jadi ya sudah kita nilai saja yang lebih menguntungkan terhadap fakir miskin yang mana. Itulah yang kita keluarin zakatnya. Wa ra'yul jumhur aula li suhulatihi wa mura'atihil masalihil fuqara wa ala hada yajibu ala kulli tajirin ayyujarrida akhira kulli amin maladhihi min bada'i wa yuqaddaru qimatuha waqtal jardi indal jumhur bin nuqud ar-ra'ijah fa idza balagat nisaban wajaba alai ikhraju rabul usyri qimatu hadil amwal wa yadumu arib ila ra'sil mal. Jadi yang paling gampang ya dalam menurut pendapat Imam Ghazali ini adalah ya pendapatnya jumhur dan itu juga yang paling maslahat bagi fakir miskin. Jadi kalau pendapat Syafi'iyah ini susah ya banyak. Jadi pakai jumhur. Walai yuqawwimu al-asas wa mawjudatul mahal wa adawatut tijarah was sinaah wal kasb wal furu'ul mahal. Jadi kemudian setelah kita nilai ya itu barang dagangannya saja itu yang kena zakat. Sedangkan tempatnya, barang-barangnya, raknya seumpama. Terus kemudian hal-hal yang lain ya ini tidak termasuk yang harus dinilai kena zakat. Jadi yang dinilai itu benar-benar pertama barang dagangannya, yang kedua adalah keuntungannya. Jadi keuntungannya. Jadi hanya barang dagangannya, keuntungan di akhir itu berapa sudah yang ngumpul gampangnya. Nah itulah yang dinilai dan itu yang dikeluarkan zakat 2,5%.
Kemudian hal yazuzu ikhrajuz zakati min urudit tijarah. Nah, ini tadi. Apakah kita boleh ya kan mengeluarkan zakat ya dari barang dagangan ini dalam bentuk ainnya, barangnya. Kalau kita seumpama adalah jualannya jualan alat-alat listrik, jadi yang kita keluarkan alat-alat listrik. Nah, seumpama kita jualan baju, yang kita keluarkan baju seumpama. Kita jualan apa yang khusus-khusus bahan-bahan bangunan, yang kita keluarkan bahan bangunan. Apakah boleh? Faqala al-Hanafiyah yukhayyaru at-tajiru baina al-ain aw al-qimah. Jadi menurut madhab Hanafi dan pengikutnya itu bisa memilih antara qimah nilainya atau barangnya. Tapi kalau nilai semuanya menyatakan pasti boleh, dan itu yang prioritas untuk barang dagangan. Jadi apakah kita boleh? Nah, kecuali kalau yang barang jenis zakat yang memang zakat ainnya, seperti kambing, seperti sapi, itu memang yang dikeluarkan ainnya. Jadi selain barang dagangan, itu yang lebih afdal jika yang dikeluarkan adalah ainnya. Barangnya apa itu zakat? Zakat pertanian, kita beras, ya yang dikeluarkan berasnya, itu yang paling afdal. Tapi untuk barang dagangan, karena memang barang dagangan itu macam-macam ya, nah, itu afdalnya justru qimah, yang hampir semua ulama sepakat itu boleh. Tapi menurut Hanafiyah dia membolehkan juga memilih antara ainnya, barangnya maupun nilainya. Walil maliki al khiyar inda khaulanil khaul baina ikhraj min qimatit tijarah fa yukhrajur bi usulil qimah wa baina ikhraj min ainiha. Termasuk Imam Malik juga membolehkan jika mengeluarkan ainnya. Fazaza ikhrajuha min ainihi kasairil amwal. Jadi seperti juga barang-barang yang lain ya. Ini zakat yang lain yang boleh dikeluarkan dagangannya. Wala hada yasihu litajiril kumas, masalan ikhrajuz zakat min a'yanil aqmisah. Ala ayyura ikhtiyarul wasti min kulli nau'in. Seperti seandainya orang pedagang baju, maka boleh mengeluarkan baju dengan syarat yang dikeluarkan adalah baju yang tengah-tengah, kualitasnya yang tengah-tengah, jangan yang buruk, ya minimal yang tengah-tengah. Tapi saya kira susah sekali ya untuk menilai kemudian mengeluarkan dalam bentuk barang. Ya meskipun bisa, tapi barang. Nah, ini saya jual sekian, yang saya keluarkan harusnya sekian. Berarti baju ini. Nah, ini kan agak susah. Bahan bangunan juga begitu. Jadi yang paling gampang tentang qimah. Wa qala jumhur yazibu ikhrajul qimah wala yazuzu al ikhraj min ainil arud at-tijariyah li'anna nisab mu'tabar bil qimah fa kanat az-zakat minha kal ain fi sa'iril amwal. Jadi kalau menurut jumhurul fuqaha, mayoritas ahli fikih mengatakan wajib menggunakan nilainya saja. Jadi selain Hanafiyah dan Malik mengatakan bahwa wajib nilainya saja. Karena apa? Cara menentukan nisabnya saja menggunakan nilai. Masa mengeluarkannya menggunakan ain. Jadi cara tadi itu untuk menentukan nisabnya aja dengan nilai, maka yang dikeluarkan pun dengan bentuk nilai. Ya. Rabi'an hukmu dhamir ribhi wan nama wa ma li ghairi tijariyah ila aslil mal. Nah, ini terkait dengan keuntungan dan harta-harta lain, apakah dia bisa ya cara penghitungannya digabungkan dengan harta dagangan yang induk tadi atau tidak. Ittafaqa fuqaha'ul madzahib ala annahu tadhummu arbahut tijarati ila asli ra'sil mali fil haul kama yadhummu aidan indal Hanafiyah khilafan li ghairihim al mal al mustafad min ghairi tijarah ka'atiyah wa irsin ila aslil mal. Jadi para ahli fikih sudah sepakat Bapak dan Ibu bahwa keuntungan ya, semua keuntungan itu harus dihitung bersama dengan harta induk termasuk tahunnya. Jadi nggak bisa berdiri sendiri keuntungan. Jadi itu sudah sepakat para ulama. Nah, yang berbeda
para ulama itu terkait jika ada harta baru, ya, harta baru selain dari barang dagangan dan dari keuntungan barang dagangan. Seperti kita mendapatkan harta dari warisan, kita mendapatkan harta dari hibah seumpama, dari wasiat seumpama. Jadi di pertengahan tahun zakat kita mendapatkan warisan, mendapatkan seumpama hibah, mendapatkan wasiat atau harta-harta baru yang lain yang tidak ada kaitannya dengan barang dagangan. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya? Wa qala al-Hanafiyah yadhumu ar-ribhu an-natij anit tijarah wal walad aw an-nama fil masiyah wal mal al-mustafad min ghairi tijarah kal isri wal hibah ila asli ra'sil mal. Jadi kalau menurut Hanafiyah, ya kan? Ya sudah, semua harta tersebut bahkan termasuk tambahan dari hewan ternak, ya, itu ngikut barang ternaknya, menghitung tahunnya. Kemudian juga barang yang karena hibah, wasiat, kemudian waris, itu juga ngitung nisabnya dan tahunnya bergabung dengan barang dagangan tersebut. Jadi gampang ngitungnya. Jadi ngitungnya gampang. Seandainya kita awal dagang Ramadan, perdagangan kita sudah 100 juta nilai barangnya, ya kan? Kemudian keuntungan. Nah, delala di akhir Ramadan, di akhir tahun zakat Ramadan berikutnya keuntungan 100 juta, berarti 200 juta, sahabat. Jadi 200 juta. Ternyata di pertengahan tahun entah Sa'ban, entah apa gitu ya, kita dapat warisan dan warisan itu termasuk barang-barang yang kena zakat. Jadi warisan barangnya itu kena zakat, baik emas ataupun yang lain-lain. Jadi ainnya itu warisan itu kena zakat, atau deposito atau uang atau apa. Nah, anggap aja semua mendapatkan uang, ya, bagian uang deposito, ya, uang sebanyak 300 juta. Berarti yang dizakati pada Ramadan itu adalah 100 pokok tadi, 100 keuntungan berarti 200 ditambah 300 uang mustafad, almal mustafad istilahnya kalau dalam fikih. Berarti 500 juta harus dikeluarin zakatnya. Nah, 500 juta berarti 2,5 kali 5. Nah, berarti 2,5 kali 5 berarti 12,5 ya. 12,5 juta. Jadi itu kelihatannya banyak itu, Pak, kalau kelihatannya. Tapi kalau niatnya kuat tidak ada yang banyak. Ya. Jadi 200 juta. Oleh karena itu ada sebagian dengan cara seperti ini, Bapak dan Ibu. Jadi setiap bulan, jadi itu dia mengeluarkan zakatnya setiap bulan, ditakjil istilahnya. Jadi seperti yang pernah kita sampaikan, jadi takziluz zakat itu mayoritas ulama mengatakan boleh selama sudah pada waktu mengeluarkan takzil nisabnya sudah memenuhi. Jadi sama kita dagang sudah memenuhi nisab, berarti emas 100 juta, nah, berarti sudah memenuhi. Nah, kita sudah tiap bulan sama takzil. Jadi ngeluarin berapa lah, biar nanti di pas akhir tahun zakat itu tidak berat. Nah, kita keluarin. Nah, per bulan kayak tadi, per bulan keluarin 1 juta atau katakanlah 500.000, berarti selama setahun 6 juta. Kemudian dirasionalisasi di akhir tahun tadi. Oh, ternyata yang saya keluarin harus 12,5, berarti tinggal mengeluarin 6,5 juta. Jadi paling tidak lebih enak gitu. Juga membantu fakir miskin yang memang membutuhkan uang bulanan seumpama. Nah, jadi sangat membantu. Itu dibolehkan karena bagaimana pernah kita bahas di awal, ta'jiluz zakat selama sudah seseorang itu sudah nyampe satu nisab, katakanlah barang dagangannya, maka dibolehkan untuk mengeluarkan zakat. Wa qala al-Malikiyah yadhumu ar-ribhu an-natij an-tijarah wa ghillatul muqtara lit-tijarah li aslil mal alladhi natija anhu fi asna'il haul walau kana al-aslu aqallu min nisab.
Wa amal mustafad biduni tijarah kal isrin wal hibbah fala yadhumu ila asli ra'sil mal fil haul walau kana nisaban bal yabda'u bihi haulan jadidan min yaumi milkihi. Jadi kalau menurut Malikiyah, nah, menurut Malikiyah itu kalau keuntungan sudah sepakat para ulama ya ngikut induknya barang dagangan. Tapi kalau mal mustafad ya harta yang datang baru yang dari warisan atau dari katakanlah hibah itu dihitung sendiri dan nisabnya juga sendiri. Jadi seandainya tadi ya kan untuk yang dihitung keluarin zakat pada akhir tahun zakat Ramadan berikutnya hanya yang 200 juta. Sedangkan harta yang dapat baru ini anggap aja dia dapatnya baru Sa'ban, maka baru ngeluarin zakatnya nanti ketika Sa'ban berikutnya. Khusus yang harta ini. Selama harta ini juga sudah sampai 1 nisab. Jadi baru nanti dikeluarin. Jadi ini dia tersendiri, ngitung tahunnya tersendiri dan dikeluarin zakatnya juga tersendiri. Nah, ini juga pendapat Syafi'iyah dan juga pendapat Hanabalah. Jadi ini pendapat Syafi'iyah dan Hanabalah. Jadi untuk mal mustafad itu adalah dia tersendiri. Dia mustakil, berdiri sendiri, independen, tidak bergabung dengan harta atau barang dagangan dan keuntungannya. Sadisan zakatus syirkatil mudharabah. Nah, ini jika Bapak dan Ibu patungan usaha. Nah, zakatnya bagaimana? Jadi kalau patungan usaha, ini zakatnya bagaimana kalau patungan usaha? Jadi patungan usahanya dalam bentuk syirkah mudharabah. Jadi syirkah mudharabah itu seperti ini Bapak dan Ibu. Mungkin ya banyak dari kita yang melakukannya. Jadi ada yang punya modal sama A punya modal 1M, kemudian B nggak punya modal tapi dia punya skill untuk usaha. Kemudian A ini ya kan memberikan uang ke B untuk berdagang, ya terserah. Nah itu bagaimana cara zakatnya? Yuzaki robul mal ay al malik ya salmal wa khissatahu minar rib wa yuzaki al amil khissatahu minar rib. Jadi secara umum, nanti pendapat akan kita sampaikan secara umum, bagi pemilik modal itu zakati tadi modalnya dan keuntungannya. Nah, sedangkan untuk yang pengelolanya cukup zakati dari keuntungannya. Jika keuntungannya itu sudah nyampe 1 nisab. Jadi keuntungannya sudah sampai nisab. Qala Abu Hanifah yuzaki kullu wahid minal malik wal amil bihasbi haddihi aw nasibihi kullasanah wala yuakhir ilal mufasalah aw tasfiyah. Jadi kalau menurut Abu Hanifah zakatnya ini harus dikeluarkan seperti tadi dan tidak perlu menunggu benar-benar dibagi secara real. Nah, jadi yang penting sudah bisa dihitung bahwa ini punya bagian segini untuk pemilik modalnya, sedangkan yang pengelolanya dapat segini meskipun tidak benar-benar dibagi real, uangnya tidak diserahkan secara real, itu tetap ditunaikan zakatnya. Wa qala al-Hanabalah yuzaki robul mal ra'sal mal warib al-hasil li anna ribhat tijarah haulani aslihi. Faman dafa ila rajulin alfan mudharaba ala anna ribha bainahuma nisfani fa khala al-khal faqad sara 3,000 fa ala rabbil mal zakatu alfain wa amal amil fa laisa alaihi zakat fi khissati hatta yatimu iktisamar rib wa yasta'nibu khawlan min khina idin. Tapi menurut Hanabalah ini berbeda, Pak. Kalau tadi meskipun tidak real dibagi, tapi kalau menurut Hanabalah harus benar-benar untuk yang pengelolanya benar-benar real dibagi dan dia menerima uang dari keuntungan tersebut. Tapi kalau bagi pemilik modal ya tidak perlu, selama dia sudah dihitung sudah nisab dan harus ngeluarin zakatnya, dia ngeluarin zakatnya dari keuntungan dan modalnya. Tapi bagi untuk yang pengelola ketika benar-benar sudah dibagi dia baru benar-benar dapat mengeluarin untuk tahun itu saja. Jadi untuk tahun itu saja.
Nah, sedangkan menurut Syafi'iyah sama dengan Hanabalah, bahkan dua-duanya. Jadi dua-duanya ketika sudah dibagi real itulah baru ditunaikan zakatnya. Tetapi jika bertahun-tahun berikutnya belum ditunaikan, tetap menjadi kewajiban. Tapi wajibnya ketika sudah menerima betul uangnya, baru mengeluarkan, kemudian dihitung yang tidak dikeluarin zakatnya. Tapi saya kira dari semua pendapat ini yang paling relevan dan gampang, apalagi zaman sekarang juga bisa dihitung, ada akuntan kalau perusahaan besar itu bisa dihitung keuntungan segini, terus modal sama keuntungan perusahaan segini, sehingga yang relevan dengan menggunakan pendapat Hanafiyah. Artinya selama sudah bisa dihitung, inilah bagiannya pemilik modal, inilah bagiannya pengelola. Jika pengelola sudah keuntungannya sampai 1 nisab, apalagi pemilik juga 1 nisab, maka masing-masing mengeluarkan bagiannya sendiri, yaitu 2,5%. Saya kira itu Bapak dan Ibu, karena waktu ini pas terkait dengan zakat tijarah sudah selesai, ke depan yaitu zakat tentang pertanian. Saya kira kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.